Mohon izin untuk kita broadcast.
Mas Saiful. Saiful. Halo.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan terhormat kepada guru besar, para konsultan, senior, dan teman sejawat lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali kita dapat berjumpa kembali di acara Indonesian Musculoskeletal Oncology Society Webinar Series yang kedua. Pada pagi hari ini akan ada 5 orang panelis yang akan membawakan materi mengenai bone metastasis, soft tissue sarkoma, dan peran bisfosfonat. Para penulis akan dimoderatori oleh Prof. Dr. Putu Astawa, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Setelah presentasi akan dilanjutkan dengan diskusi. Sebelum kita memulai webinar seri hari ini, ada beberapa regulasi dari pihak panitia yang perlu diketahui oleh para peserta. Yang pertama, yaitu materi akan dipresentasikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk suara dan video dapat dinonaktifkan untuk para peserta. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat dituliskan, diketik di kolom Q&A. Jika ada pertanyaan, nanti akan dipilih oleh moderator yang bisa dijawab secara live atau diketik dalam kolom oleh panelis. Kemudian diharapkan peserta akan mengikuti webinar seri hari ini sampai akhir. Sertifikat akan dikirimkan minggu depan ke alamat email masing-masing yang terdaftar. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada moderator Prof. Dr. Putu Astawa, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan untuk memulai acara hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu webinar INAMSOS kedua secara virtual ini. Yang terhormat panitia webinar, yang terhormat komoderator, yang terhormat para panelis, dan selamat siang kepada semua peserta webinar. Webinar kali ini terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi pertama dengan topik bone metastasis approach and management. Kemudian sesi kedua adalah soft tissue sarcoma, what we need. Dan sesi ketiga adalah role of bisphosphonate in bone metastasis. Untuk mempersingkat waktu, maka pada sesi pertama ini saya mengundang Dr. Husna Dharmaputra, MSI, SPOTK, dengan waktu 15 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi kasus oleh Dr. Muhammad Wahyudi dengan waktu 10 menit. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Dr. Husna. Terima kasih Prof. Astawa sebagai moderator. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk guru-guru dan rekan sejawat sekalian. Salam sehat. Semoga kita hari ini mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan overview tentang bone metastasis. Sorry. Sebenarnya bone metastasis ini sudah lama diteliti dan di konsep-konsepnya juga sudah banyak dikemukakan di beberapa jurnal. Jadi bone metastasis itu paling banyak dijumpai di liver karena adalah organ yang paling banyak pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua adalah di paru. Dan primary bone cancer, primary tumor yang paling sering menyebabkan bone metastasis, yang pertama adalah
prostat dan breast cancer. Jadi hampir seluruh kurang lebih 70% dari semua bone metastasis yang ada di tulang. Dan insiden relatif dari bone metastasis berdasarkan presentasinya, memang paling banyak itu adalah breast cancer dan prostat. Jadi sekitar 65-75%. Sedangkan 60%-nya adalah tiroid, kemudian dilanjutkan oleh lung cancer, bladder, renal karsinoma, dan melanoma. Sedangkan median survival rates untuk bone metastasis, di mana kita temukan selama 6 bulan pada melanoma, sedangkan untuk lung cancer metastasis itu sekitar 6-7 bulan, dan paling lama adalah thyroid cancer, jadi sekitar 48 bulan. Oke. Ini adalah patogenesis dari bone metastasis, mungkin sudah banyak pembahasan tentang mengenai ini. Jadi secara singkat sebenarnya ada beberapa step sampai di mana dari primary cancer sampai ke tulang melakukan metastasis. Jadi pertama adalah di sini kita lihat invasi lokal, kemudian dilanjutkan invasi terhadap vaskular, jadi intravasation, sehingga sirkuler sel cancer akan bermigrasi melalui pembuluh darah dan akhirnya dia akan menempel di dinding pembuluh darah. Selanjutnya adalah stepnya adalah ekstravasasi. Nah, setelah ekstravasasi sebenarnya ini yang berperan nanti beberapa molekul Edison dan sistem imun kita. Nah, setelah melewati sistem imun, baru terjadi homing. Dia menempel di salah satu bagian tulang. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa homing ini juga sebenarnya didahului oleh namanya premetastasis niche. Jadi cancer sebenarnya dia setelah menyiapkan kondisi lingkungan atau microenvironment tempat di mana nanti dia bermetastasis. Jadi pertama dia akan mengeluarkan zat-zat kemotaksis dan growth factor yang nantinya akan mempengaruhi sel-sel yang ada di bagian tempat rencana dia akan melakukan metastasis. Nah, jadi sebenarnya homing ini tidak terjadi secara spontan, jadi sebenarnya sudah disiapkan. Nah, setelah terjadi homing, kemudian sel-sel microenvironment di daerah bone marrow akan mengeluarkan growth factor yang nantinya juga akan mendukung terjadinya proses proliferasi sel kanker di tempat baru. Sehingga itulah terjadi metastasis khususnya pada bone. Jadi step-step ini sebenarnya juga membutuhkan beberapa molekular spesifik. Sehingga step-step ini akan menjadikan dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan bagaimana manajemen atau pencegahan terhadap proses terjadinya metastasis ke tulang. Nah, berdasarkan tipe, bone metastasis itu ada berdasarkan radiologi sebenarnya. Ada osteolitik, kemudian ada osteoblastik atau sklerotik, dan ada campuran antara osteoblastik dan osteolitik. Nah, kita lihat osteolitik itu ditandai dengan adanya destruksi pada normal bone. Jadi ciri-ciri osteolitik kalau di radiografi akan kita lihat seperti radiolucent, nanti akan ada foto selanjutnya. Dan beberapa kanker yang memberikan gambaran osteolitik antara lain adalah multiple myeloma, renal cell carcinoma, melanoma, non-small cell lung cancer, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, dan thyroid cancer. Mekanisme sebenarnya osteolitik itu didasari adanya dominasi aktivitas dari osteoklas, di mana terjadi resorpsi pada tulang normal. Mekanismenya antara lain sel kanker akan mengeluarkan beberapa sitokin yang menyebabkan aktivasi terhadap osteoklas, sehingga osteoklas melakukan resorpsi tulang
dan hasil resopsi juga akan mengeluarkan beberapa growth factor yang nanti secara siklus akan mempengaruhi pertumbuhan sel kansernya. Jadi siklus inilah yang akan selalu berjalan sehingga memberikan suatu proses saling menunjang ya. Jadi seperti pada proses remodeling tulang, jadi peran dari osteoklas dan osteoblast di sini menjadi sentral. Ini gambaran osteolitik. Jadi kita lihat destruksi pada tulang. Jadi gambaran radiolucens seperti ini juga ada gambaran radiolucens. Selanjutnya osteoblastic type. Jadi sebenarnya tipe osteoblastik itu adalah ditandai dengan adanya deposisi dari tulang baru. Dan beberapa cancer yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini adalah khususnya ada prostat cancer, karsinoid, small lung cancer, dan sebagian kadang-kadang dari breast cancer. Jadi sebenarnya yang berperan di sini adalah transforming growth factor. Kemudian ada BMP dan endothelin 1 yang semuanya ini akan berhubungan dengan aktivitas atau generasi dari osteoblast. Ini bisa dilihat di sini bahwa sel kanser akan merangsang osteoblast untuk melakukan new bone formation sehingga menambah matriks tulang baru di tulang tempat dia metastasis. Ini bisa dilihat gambaran blastik pada vertebrae, jadi lebih radio opak. Ini sama. Ini tipe island sklerotik. Ada juga non island, jadi lebih permeatif dan ada pungtat blastik seperti pungtat kalsifikasi. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa proses osteoblastik ini biasanya didahului oleh proses osteolitik. Jadi dalam proses metastasis antara osteoblast dan osteoklas itu terjadi secara paralel. Tergantung nanti hasil akhirnya yang mana yang lebih dominan. Nah ini mix. Jadi campuran antara blastik dan osteolitik. Biasanya kita temukan pada breast cancer, jadi sekitar 12-20%, atau pada gastrointestinal cancer dan squamous cancer. Jadi hampir sama. Jadi ada untuk breast cancer dia bisa memacu aktivitas osteoklas melalui interleukin 6, interleukin 1 beta dan TNF alpha. Dan juga breast cancer itu bisa merilis parathyroid related peptide yang bisa memacu atau merangsang aktivitas dari osteoblast. Sehingga akan terjadi mix ya antara gambaran osteolitik akibat aktivitas osteoklas, kemudian gambaran osteoblastik akibat aktivitas dari osteoblast. Demikian juga dengan prostat cancer. Prostat cancer itu dia akan memacu osteoblast melalui WNT1, IGF dan BMP dan endothelin 1 sehingga terjadi bone formation dan perlu diketahui bahwa teraktivasinya osteoblast juga bisa memberikan merilis orang ligan di mana orang ligan ini akan memacu aktivitas osteoklas. Jadi seperti mekanisme coupling pada osteoporosis atau remodeling tulang. Jadi antara osteoblast dan osteoklas itu saling berhubungan. Ini bisa kita lihat gambaran blastik. Ini juga ada island dari gambaran litik. Jadi bisa dalam satu gambaran radiologis kita temukan adanya gambaran campuran antara blastik dan litik. Kemudian gimana clinical symptom? Jadi pada bone metastasis yang paling sering kita jumpai adalah bone pain. Jadi nyeri pada tulang. Nyeri yang sifatnya tidak bisa dilokalisasi, jadi poor localized. Jadi ketika kita tanya di mana tempat nyerinya, pasien susah menggambarkan atau susah menunjukkan di mana tempat nyerinya. Dan nyeri akan memburuk pada saat malam dan tidak akan menghilang jika tidur atau berbaring. Kemudian gejala yang kita temukan juga adalah fraktur patologis. Fraktur patologis ini sebenarnya 10-30% dari semua kanker, utamanya pada bagian tulang panjang.
Kemudian gangguan mobilitas, sebenarnya gangguan mobilitas ini akibat satu karena nyeri, dua karena fraktur bone, jadi pada patah tulang, atau adanya penekanan pada saraf tepi atau pada medulla spinalis. Kemudian kita bisa temukan juga hiperkalsemia. Jadi sebenarnya hiperkalsemia ini disebabkan oleh satu meningkatnya reabsorpsi dari rena tubular terhadap kalsium, kemudian gangguan pada renal glomerular function, tetapi juga hiperkalsemia sebenarnya akibat degradasi kalsium oleh aktivitas osteoklas pada proses osteolitik. Itu juga bisa terjadi. Bagaimana diagnosisnya? Jadi diagnosis metastasis bone disease kita ada 4 aspek. Jadi pertama clinical symptom, radiologi, laboratori, dan biopsi. Clinical symptom yang seperti disebutkan tadi, ditemukan misalnya bone pain, fraktur patologis, gangguan gerak, kemudian adanya nyeri. Kemudian secara radiologis ada modalitas yang paling simpel kita gunakan pertama kali adalah X-ray foto. Jadi X-ray foto kita bisa melihat bagaimana tipe lesinya, apakah itu blastik atau litik, luas lesi dan sifat lesinya. Kemudian kita lebih detail lagi bisa menggunakan CT scan. Dan untuk mengetahui ekstensi dari tumornya, kita bisa menggunakan MRI. Jadi tergantung modalitas atau fasilitas yang kita punyai. Sebenarnya untuk di tingkat pertama, kita bisa menggunakan X-ray foto. Kemudian laboratorium penting dilakukan juga. Biasanya kita lakukan spesifik alkalin fosfatase atau bone spesifik alkalin fosfatase. Kemudian kalsium, kita bisa temukan hiperkalsemia. Jadi sebenarnya pemeriksaan laboratorium juga kita untuk melakukan diferensial diagnosis antara apakah ini proses malignansi atau proses infeksi. Jadi perlu kita ketahui bahwa proses infeksi juga sama menggambarkan seperti osteolitik, sehingga kita perlu memberikan men-trace apakah ada leukositosis atau tanda-tanda infeksi yang lain. Dan yang terpenting sebenarnya adalah biopsi. Jadi jika memungkinkan untuk dibiopsi, maka biopsi itu adalah gold standard untuk diagnosis kita. Kita ingin mengetahui bahwa ini jenis memang primary bone tumor atau memang metastasis bone tumor. Jadi dari biopsi kita bisa melihat kadang-kadang ada bagian bone metastasis yang hanya single lesion dan tidak ditemukan lesi di tempat lain, sehingga kadang-kadang kita menduga bahwa ini adalah primary bone tumor, padahal itu adalah bone metastasis. Jadi setelah kita lakukan biopsi, maka terungkap bahwa itu adalah bone metastasis. Sekarang manajemen, sebenarnya manajemen bone metastasis itu sangat luas. Ya. Yang pertama ada terapi hormon. Terapi hormon kita biasa menggunakan selektif, salah satunya adalah selektif estrogen reseptor. Yang sering digunakan adalah tamoxifen atau raloxifen. Atau kita gunakan juga androgen deprivation terapi untuk pada breast cancer. Kita juga bisa menggunakan radioisotop, misalnya pada breast cancer metastasis kita menggunakan fosforus 32, pada prostat cancer kita bisa menggunakan strontium 89. Ada juga external beam radiation therapy, jadi sebenarnya ini sebuah terapi konvensional palliative treatment, bisa juga digunakan untuk mencegah bone fracture, jadi untuk mencegah bone fracture pada bone metastasis. Terapi pembedahan biasanya kita lakukan dengan salah satu adalah bone fixation, jadi untuk mencegah fraktur, atau kita melakukan eksisi, kemudian kita lakukan prosthetic implant insertion, jadi mengganti bone loose-nya dengan prosthetic implant. Nah, pengobatan yang lain yang akan kita bahas juga pada hari ini adalah bifosfonat. Jadi bifosfonat itu adalah obat anti-resorptif, di mana targetnya adalah osteoklas. Dan pada beberapa penelitian sekarang ditemukan juga bahwa ada potensi anti-tumor pada bifosfonat. Jadi karena sifat bifosfonat salah satunya adalah anti-angiogenic effect, sehingga bisa mencegah seperti tadi migrasi circulating cancer cell, khususnya dalam pembuluh darah, untuk melakukan ekstravasasi. Sehingga bifosfonat menjadi fokus penelitian sekarang, khususnya di hewan coba untuk melihat efek antitumornya.
Kemudian ada beberapa novel terapis yang lain atau terapi yang baru. Kita menggunakan anti-Ring ligand antibody. Salah satunya adalah denosumab yang biasa kita gunakan juga pada pengobatan osteoporosis. Jadi sebenarnya untuk memblocking proses osteolitik. Jadi denosumab perannya seperti OPG, osteoprotogrin pada endogen tubuh kita, dia menangkap Ring ligand yang beredar sehingga Ring ligand tidak bisa merangsang atau mengaktifasi osteoklas. Ada juga CCL12 atau CXCR4 inhibitor, jadi anti CCL12 antibody. Jadi ini untuk mencegah circulating adhesion pada vaskular. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Husna dengan suatu pemaparan yang sangat excellent sekali. Untuk waktu berikutnya saya mengundang Dr. Muhammad Wahyudi untuk mempresentasikan kasus-kasus yang dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan Dr. Husna. Dr. Muhammad Wahyudi. Silakan. Terima kasih Prof. Putu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Imam SOS untuk mempresentasikan kasus-kasus pada manajemen bone metastasis disease. Sebagai pendahuluan, metastasis bone disease memiliki efek yang serius terhadap kualitas hidup pasien kanker. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus dapat mengakses pasien-pasien mana yang merupakan kandidat untuk dilakukan pembedahan atau manajemen lainnya. Dan tujuan dari operasi itu sendiri adalah agar menghilangkan nyeri, mencegah terjadinya fraktur patologis, mempreserve fungsi dari ekstremitas, kemudian terapi pembedahan yang dilakukan harus dapat sesegera mungkin melakukan early weight bearing. Kemudian terapi pembedahan yang diberikan harus dapat long lasting, artinya bertahan hingga akhir hidup pasien. Oke, sebagai pertimbangan dalam melakukan pembedahan kasus metastasis bone disease, yang pertama adalah primary disease-nya apa, kemudian banyaknya metastasis, yang ketiga functional assessment. Dari nomor 1 sampai 3 ini berpengaruh terhadap survival dari pasien itu sendiri. Kemudian yang keempat yang perlu dilihat adalah lokal status dari tumor yang terlibat. Nah, ini saya ambil dari Gupta et al. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Husna. Jadi kalau kita lihat di sini, tumor dengan median survival dan 5-year survival yang terlama adalah tiroid. Kemudian tumor dari paru biasanya memiliki median survival yang tidak terlalu baik. Untuk kasus pertama, ini wanita 57 tahun dengan keluhan nyeri dan benjolan pada lengan atas dengan riwayat tiroid karsinoma dan sudah terdapat metastasis pada paru. Dari foto X-ray tampak lesi litik yang ekspansil di sepertiga proximal humerus dan juga tampak lesi yang permeatif. Pada foto MRI tampak lesi sudah cukup luas berukuran kurang lebih 7 cm. Pada kasus ini kami pertimbangkan untuk dilakukan en-bloc eksisi, mengingat tumor dari CA tiroid biasanya sangat hipervaskular. Bila dilakukan intralesional, biasanya perdarahan intraoperatifnya cukup banyak dan susah untuk dikontrol. Kemudian kita lakukan fiksasi dengan proximal humerus locking plate, defect kita isi dengan bone cement. Ini tumor setelah diangkat dan ini foto X-ray post-op-nya. Kemudian kasus kedua, laki-laki 55 tahun dengan nyeri pada lengan atas, pasien memiliki riwayat renal clear cell karsinoma, sudah dilakukan operasi nefrektomi dan kemoterapi. Pasien saat datang ke poliortopedi dengan benjolan pada
dada, kemudian terdapat metastasis pada tulang-tulang iga, dan pada foto X-ray tampak lesi litik geografik di sepertiga distal humerus dan juga tampak fraktur patologis di sepertiga distal humerus. Pada foto MRI sequence T1 tampak massa tumor yang masih dalam intramedular. Kemudian pada kasus ini kita lakukan intralesional kuretase, packing dengan bone cement dan fiksasi dengan locking plate. Renal clear cell carcinoma juga termasuk salah satu tumor yang hipervaskuler, jadi harus sangat berhati-hati bila kita lakukan intralesional kuretase, maka harus sedia darah, ataupun bila mempunyai fasilitas radiologi intervensi, mungkin dapat dilakukan embolisasi preoperasi. Untuk kasus dengan lesi yang cukup besar, maka en-bloc reseksi dapat dipertimbangkan. Kemudian ini kasus ketiga yang kami baru dapat beberapa minggu yang lalu. Laki-laki 21 tahun, datang pertama kali ke poli dengan keluhan nyeri pada bahu sejak 3 bulan. Awalnya kami pikir ini merupakan primary bone tumor, tapi setelah melihat X-ray toraksnya tampak multiple nodul pada lapang paru kanan dan paru kirinya. Setelah eksplorasi lebih lanjut, ternyata pasien memiliki benjolan di testis yang dikira atau dipikir oleh pasien sebagai hernia atau Grunbrock. Kita konsulkan ke urologi dan dilakukan biopsi, hasilnya merupakan germ cell tumor non-seminoma. Dan pada pasien ini dilakukan orchidektomi, dan kebetulan untuk lesi di tulang pada kasus tumor tersebut kemosensitif, pada pasien ini kita lakukan kemoterapi terlebih dahulu sambil melihat respon lesi di tulangnya. Nah, ini algoritma yang saya ambil dari OKU musculoskeletal tumor 3. Jadi untuk manajemen pada kasus upper extremity, bila diketahui riwayat malignansi sebelumnya atau tidak diketahui sebelumnya. Bila tidak diketahui, disarankan untuk dilakukan staging dan biopsi terlebih dahulu. Untuk kasus-kasus dengan good performance status dan survival panjang dan terdapat bone loss, maka pilihannya dapat dilakukan pembedahan. Ini pada kasus-kasus MBD di humerus dibagi berdasarkan lokasinya, area proksimal humerus, diafisis, dan distal. Sebagai contoh, pada kasus-kasus di area proksimal humerus, untuk lesi yang kecil atau defek kurang dari 50%, maka dapat dilakukan kuretase, packing dengan bone cement, ataupun fiksasi dengan plat. Untuk lesi yang besar, lebih dari 50%, kehilangan bone stock-nya, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah menggunakan cemented hemiarthroplasty ataupun megaprotesis bila tuberositasnya sudah tidak intak. Untuk lebih detail dapat dilihat di OKU musculoskeletal tumor 3. Kemudian untuk kasus yang keempat, wanita 43 tahun dengan nyeri pada panggul sejak 1 tahun, functional pain, terdapat multiple bone lesion. Pasien memiliki riwayat breast cancer, kemudian telah dilakukan mastektomi tahun 2016 dan kemoterapi. Tampak pada X-ray lesi litik dan sklerotik di superior dari acetabulum dan pada area femoral head. Pada MRI tampak lebih jelas sequence T2 lesi hiperintens di supraacetabulum, di femoral head, dan juga di area trochanter. Menurut Harrington klasifikasi ini termasuk kelas 1. Maka pada kasus ini kami lakukan modifikasi dari Harrington prosedur dengan total hip replacement cemented, defect pada superior acetabulum kita packing dengan bone cement, dan augmentasi dengan cannulated screw. Option lain dapat menggunakan statement pin. Kemudian kasus kelima, laki-laki 49 tahun dengan CA paru, hasil biopsinya merupakan adenokarsinoma. Berdasarkan Harrington klasifikasi termasuk klasifikasi kelas 3, jadi kebetulan pasien saat itu ditawarkan operasi dan pasien lebih memilih untuk terapi non-operatif. Pada kasus ini pasien mendapat terapi gefitinib, kebetulan terdapat mutasi EGFR untuk kasus CA parunya, jadi mendapat target terapi, kemudian mendapat bifosfonat dan ekstelar radiasi untuk lokal kontrol di area panggul. Tampak pada X-ray pelvis bulan Mei 2019, lesi litik di superior acetabulum, defek pada dome di acetabulum dan medial wall. Pada MRI tampak massa di superior dari acetabulum dan terdapat destruksi dari cortex. Ini bulan September, tepat sebelum eksternal radiasi, sudah terjadi migrasi ke superior dari femoral head dan terdapat leg discrepancy. 10 bulan kemudian, pada bulan Juli 2020, pasien masih survive, masih
mendapat biposfonat dan telah melakukan eksternal radiasi, tampak lesi lebih sklerotik dan pasien tidak terdapat nyeri dan dapat berjalan walaupun terdapat length discrepancy. Jadi opsi terapinya dapat dari yang konservatif hingga agresif bila pasien tidak mau operasi. Nah, ini Harrington klasifikasi untuk lesi-lesi di periacetabular saya ambil dari JPJS, dibagi menjadi kelas 1 hingga kelas 4, di mana kelas 4 itu terjadi pelvic discontinuity. Jadi pilihan optionnya dapat reseksi arthroplasty ataupun saddle protesis, di mana pada yang kelas 1 pilihannya dapat dilakukan cemented total hip arthroplasty dengan augmentasi semen. Ini contoh kasus waktu saya fellow di RSCM, sudah ada di jurnal juga, International Journal of Surgery Open, kasus wanita 37 tahun dengan thyroid cancer, lesi soliter di tulang, pasien tidak dapat berjalan, dan ini terjadi pelvic discontinuity. Jadi pada kasus ini dilakukan pelvic reseksi tipe 2 dan rekonstruksi dengan total hip replacement cemented dan defek di isi bone semen dan recon plate. Jadi pertimbangannya pada kasus ini karena MBD thyroid memiliki survival yang lama dan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, operasi yang agresif dipertimbangkan. Kemudian kasus ke-6, wanita 56 tahun dengan riwayat breast cancer dan kemoterapi treatment. Dia trivial injury, jadi pada X-ray tampak fraktur patologis di femoral neck dan juga sudah tampak lesi litik di femoral neck dan trochanter femur. Pada kasus ini kami lakukan bipolar long stem hemiarthroplasty. Kebetulan intraoperasi crack pada trochanter kita fiksasi dengan key wire dan soft wire untuk mempreserve fungsi abduksi dari hip. Jadi untuk kasus-kasus lesi pada femoral hand dan neck, pilihan utamanya adalah cemented hemiarthroplasty. Internal fiksasi tidak disarankan karena hampir pasti terjadi implant failure. Kemudian untuk kasus ke-7, wanita 61 tahun dengan keluhan nyeri pada panggul kanan, riwayat thyroid karsinoma, tampak di X-ray pelvis ini lesi litik yang ekspansil dan fraktur patologis di trochanter femur. Mengingat lesi yang cukup luas, pada kasus ini kami lakukan proximal femur reseksi. Kemudian pada awalnya kita rencana rekonstruksi dengan megaprotesis. Kebetulan stem femur yang masuk ke kanal ukuran paling kecil tidak dapat masuk, sehingga kami modifikasi dengan menggunakan long stem, augmentasi dengan bone semen dan plat, dan soft wire. Kemudian kasus ke-8, wanita 64 tahun dengan keluhan nyeri pada paha kanan, trivial injury, tidak ada riwayat tumor yang diketahui sebelumnya, maka pada kasus ini kami lakukan core biopsi terlebih dahulu. Dari hasil CTC, confirm suatu karsinoma dan tumor primernya dari paru. Pada kasus ini, kami lakukan kuretase, kemudian packing defect dengan bone semen, dan internal fiksasi menggunakan distal femur locking plate. 1 menit lagi, Bang. Baik, Prof. Kemudian untuk kasus ke-9, wanita 37 tahun, jadi riwayat breast cancer. Sebelumnya pasien pernah di treatment oleh sejawat lain dengan fraktur patologis dan sudah dilakukan internal fiksasi. Cuman saat ini datang dengan keluhan nyeri dan benjolan di paha kanan. Pada foto X-ray tampak lesi litik di mid diaphysis femur dan di area subtrochanter dan juga terdapat fraktur patologis di subtrochanter femur. Pada MRI tampak soft tissue mass massa tumor yang sudah cukup besar. Kami lakukan proximal femur reseksi, kemudian defek kita rekonstruksi dengan proximal femur megaprotesis. Ini ada tabel yang saya ambil dari Willumir et al. Dari effort open review. Ini dia bagi lokasi MBD berdasarkan area di femur. Sebagai contoh, misalnya pada area subtrochanter dengan lesi yang misalnya cukup luas atau inadequate bone stock, bila terjadi fraktur survival pasien pendek, maka pilihannya intramedullary nail, atau pada kasus dengan long term survival, maka pilihannya dapat menggunakan proximal femur megaprotesis. Untuk lebih jelas dan detail dapat dilihat di jurnal ini. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Dr. Muhammad Wahyudi dengan suatu presentasi kasus yang sangat menarik.
untuk pembicara pertama dan yang kedua ini, sesi pertama kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua dengan topik soft tissue sarcoma, what we need. Nah, untuk itu saya mengundang Dr. Ferdiansah untuk memberikan suatu overview tentang clinical diagnosis and advances in soft tissue sarcoma. Kemudian dilanjutkan nanti dengan presentasi kasus Profesor Fauzi yang banyak mempunyai kasus-kasus tentang soft tissue sarcoma ini. Silakan, Dr. Ferdiansah. Terima kasih, Prof. Astawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini saya mendapat tugas untuk menampilkan tentang soft tissue sarcoma. Kita akan bahas tentang overview tentang clinical diagnosis dan advance di soft tissue sarcoma. Ya. Oke, berikutnya COG-nya saya mau bicara ini, tapi mungkin ini terlalu advance. Nanti kita akan bicarakan pada sesi berikutnya. Nah, sekarang saya bicarakan tentang kenapa sih ortopedik kok merambah ke soft tissue sarcoma. Sebenarnya tidak ya. Jadi bidang ilmu ortopedik itu menyangkut suatu sistem yang kita menyebut sebagai sistem muskuloskeletal system. Mungkin yang dari orto sudah mengerti, tapi yang dari peserta yang dari hadirin yang non ortopedik perlu saya jelaskan bahwa dalam ortopedik itu kita bidangnya menyangkut tentang tulang, sendi, tendon, muscle dan ligamen, nervus dan vaskuler. Jadi soft tissue sarcoma itu termasuk bidang ilmunya ortopedik. Ya. Nah, kita sekarang ke soft tissue tumor. Ya. Sebagian besar soft tissue tumor adalah jinak. Ya. Sedangkan yang ganas itu kurang dari 1% secara keseluruhan. Ya. Di Amerika, angka tumor karsinoma per tahun itu 150.000. Sedangkan STS, soft tissue sarcoma itu hanya 5.000 kasus per tahun. Jadi sangat sedikit ya dibandingkan dengan karsinoma. Dan tipenya sangat banyak, lebih dari 50 tipe. Ya, sehingga diagnosisnya dan terapinya merupakan tantangan untuk kita semua. Dan WHO melaporkan di dunia ini ada 30 kasus per juta penduduk. Oleh karena ini tipe sangat banyak, jumlahnya sangat sedikit, jadi dibutuhkan interaksi yang baik antara ahli bedah, patologis, radiologis, dan lainnya untuk menegakkan diagnosa dan menghasilkan terapi yang bagus. Ada dua tipe sarkoma, ya. Pertama sarkoma pada tulang, bone sarkoma. Ini kita lihat juga tipe cukup banyak, ya. Asal jaringannya ada 13, subtipenya ada 23, sedangkan soft tissue sarkoma asal jaringannya ada 11 tipe dan subtipenya ada lebih dari 50. Sangat-sangat banyak, ya, sehingga merupakan hal yang sangat menantang untuk kita semuanya. Tempat utama dari STS ini adalah pada lower extremity, ya, paling banyak pada paha, kemudian pada tubuh kita sendiri dan retroperitoneum, dan dia dengan tumor tulang, tegangan pada tulang seperti osteosarkoma atau sarkoma, kasusnya makin banyak sejalan dengan meningkatnya umur, ya. Kemudian 33% letaknya superficial dengan diameter lebih kurang 5 cm dan lebih dari 6-7% itu letaknya dalam atau profunda dengan diameter lebih kurang 9 cm. Pada retroperitoneal, ya, biasanya kalau udah ketemu sudah sangat besar karena space-nya besar, sehingga kalau ada benjolan kecil, itu pasien tidak merasa ada benjolan. Ya. Dan 1/10 dari pasien yang datang itu telah ada meta pada paru. Dan 1/3 pasien ini mati karena tumor, dan kebanyakan oleh karena meta pada paru. Bagaimana cara mendiagnosanya? Ya, ini biasanya gejalanya adalah ada masa yang tidak nyeri, ya, terus pertumbuhan soft tissue-nya menonjol. Oleh karena itu kita harus menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apakah masa berkorelasi dengan tumor atau tidak? Misalnya infeksi atau inflamasi. Apakah tumornya itu ganas atau malignan? Kalau dia malignan, apakah itu low grade atau high grade? Ya, pada inspeksi, nah ini tergantung tempatnya. Kalau pada femur misalnya, pada retroperitoneal, biasanya tidak kelihatan ada mesnya, karena bulky muscle. Ya.
Jadi sehingga kita dapatkan kalau sudah besar baru kelihatan, kalau yang kecil tidak kelihatan. Jadi kalau pada antebrachiae misalnya atau pada lower leg, maka akan jelas kelihatannya. Palpasi untuk mengevaluasi apakah letak superficial atau profundus, ukuran tumor, konsistensi, apakah dia melekat pada bagian sekitarnya, nyeri, dan bagaimana permukaan tumornya. Kemudian untuk labnya tidak ada yang spesifik pada STS, ya. Imaging X-ray dan USG, MRI itu merupakan imaging utama pada soft tissue sarkoma, ya. Sekarang ada lagi yang baru ya PET atau PET untuk diagnosa awal dan untuk melihat multiplicity. MRI merupakan modelis utama, ya, imaging utama untuk melihat lokalisasi, karakterisasi dan staging di soft tissue sarkoma, ya, cukup sensitif dan akurat dan cukup baik kontrasnya sehingga kita bisa melihat detail dari tumor. Ini contohnya kita lihat di sini. Ini pada paha, ya, aksial dan sagital. Kita bisa lihat massa mix heterogen, massa padat heterogen yang diduga ke arah malignansi. Ya. Nah, PET yang sekarang sudah mulai ada di Indonesia, ini memberikan anatomi correlation yang baik, ya, informasi mengenai metabolic activity di dalam soft tissue tumor. Ya. Kemudian kita lihat di sini algoritmanya, ya. Bila lesi superficial, kita bisa lihat kalau kurang dari kistik atau dengan USG, kemudian selanjutnya kurang 5 cm, kita observasi, ya. Tapi yang lebih 5 cm kita harus hati-hati, ya. Alert Seperti ini. from restarting your computer. Mohon maaf, ini ada sedikit. Oke. Sedangkan pada yang profundus, ini kita follow up, ya. Kalau dia solid dengan MRI, terus selanjutnya sampai ke biopsi, ya. Jadi inilah algoritma bagaimana kita bisa menegakkan soft tissue sarkoma. Ada warning, ya. Warning bila tumor profundus, diameter lebih dari 5 cm, solid, ada nyeri dan ada growing, kita harus curiga ini ke arah soft tissue sarkoma. Biopsi, nah mungkin ini sudah diberikan pada webinar sebelumnya, ada close biopsi, open biopsi, saya teruskan aja ya, ini nggak saya sampaikan sekarang. Nah ini kita harus tahu dari PA, ada well differentiated, moderately differentiated, dan poor differentiated atas dasar nekrosis dan jumlah mitotiknya. Ya, jadi kita bisa menentukan dari patologi, bisa menentukan ini high grade atau low grade tumor. Pada soft tissue sarkoma, digunakan AGCC, TNM staging system, ya. Dengan lihat primer tumornya ada TX, T0, T1 dan T2. Kemudian regional lymph nodes N, NX bila tidak ada R0, N1 dan distant metastasis atau M, M0 dan M1. Stage-nya ada 4, ya. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 dan 4. Nah, kita lihat sekarang ini suatu hal yang tadi saya katakan begitu sulitnya menegakkan diagnosisnya. Jadi, inaccurate diagnosis by non-spesialis patologis. Jadi, justru butuh patologis yang spesialis nih, sub-SP mungkin ya, yang menyebabkan banyak inappropriate medical management. Ini lebih dari 70%, cukup besar angkanya ya. Ini saya ambil dari literatur, ya. Pada studi, pada 1.400 kasus, disebutkan bahwa 56% ini sesuai antara dua patologis, ya, antara primary patologis dan second opinion-nya, dan 35% itu berbeda, dan 8% totally berbeda. Ya, jadi kita lihat bahwa tingkat kesulitan dari patologi anatomi juga lumayan sulitnya dalam hal menegakkan diagnosis. Ya, lihat di sini, diskrepensi utamanya adalah grading-nya, ya, kemudian grading plus subtype-nya, histologi type dan subtype-nya, ya, jadi cukup banyak. Kemudian ada juga sekarang ini sudah lebih advance lagi dalam hal untuk diagnosis, sudah ada molekuler genetik untuk mengerti tentang klasifikasi dan dari soft tissue sarkoma. Ya, jadi dibagi dalam dua kategori, sarkoma dengan specific genetic alterations dan sarkoma dengan displaying multiple complex karyotypic abnormalities with no specific patterns. Ya, nah ini memang di kita mungkin masih agak advance untuk kita untuk mencari ini ya. Dan lagi targeted agent untuk terapinya.
Ini adalah hal yang telah kita sepakati bersama dan kita sebarkan ke seluruh teman-teman sekalian bahwa untuk menegakkan diagnosis ini butuh CPC yang adekuat dengan core team, ada onkologis ortopedik, ada radiologis, ada patologis, onkologis medik dan radiasi ya. Agar apa? Agar kita bisa mencapai diagnosis yang bagus, treatment yang bagus dan hasil yang memuaskan. Ini contoh diskusi di Surabaya ya. Nah, di sini kita sebutkan bahwa ini sangat penting ya, multidisipliner approach ini kita harus sharing ya. Dan disebutkan bahwa manajemen ya ini kita harus berpikir juga negara itu negara yang sangat besar ya. Jadi kita harus pikir membangun center-center yang bagus. Manajemen ini harus dilakukan di center ya, di center referensi dari sarkoma ya. Dengan kriterianya apa? Kriterianya ada tim di situ, jumlah pasien yang memadai, kemudian fasilitas juga yang baik, dan ada publikasi atau pencatatan yang bagus. Ya. Tipenya multimodal approach, ya, tergantung dari size dan site-nya, bagaimana hubungan dengan neurovaskuler, umur pasien, ada apa tidak metastasis, dan apa yang diingin oleh pasien. Bisa surgery dengan atau tanpa ajudan terapi. Ya. Surgical management ini masih merupakan dalam surgical management kita mencapai apa yang kita ingin adalah wide margin atau safe margin ya. Ini contoh algoritmanya ya. Pada stage 1A, 1B, terapi utamanya adalah surgery. Ya. Kemudian pada stage 2, 3 yang resectable juga sama, terapi utamanya adalah surgery. Kadang-kadang kita butuh preoperatif radioterapi ya atau preoperatif kemoterapi tergantung, tapi terapi tetap surgery. Ya. Nah, surgery-nya kita tahu bahwa kalau tumornya kecil, itu cukup hanya pembedahan saja, ya kurang dari 5 cm dan selanjutnya. Nah, surgery dengan ajudan terapi kita pikir bila tumor lebih dari 5 cm dan standar prosedurnya kita harus melakukan wide excision dengan negatif margin, artinya R0, ya, jangan sampai ada kontaminasi pada tepinya. Nah, bagaimana pada yang ini, yang advance, unresectable, kita bisa pikirkan radioterapi dulu atau kemoradiasi atau kemoterapi dulu sebelum operasi ya. Dan pada yang sudah ini single organ dengan sudah metastasis ya, terapinya paliatif ya, pada umumnya paliatif dan kita tidak berharap lagi untuk terapi kuratif pada pasien ini. Nah, kemoterapi ini disebutkan bahwa masih kontroversi. Kita lihat di sini pada randomized study, lihat statement ini, did not show survival benefit for patient receiving chemotherapy. Ya, jadi memang ini tantangan juga ini. Jadi kemoterapi pada STS ini tidak terlalu efektif. Ya, bisa digunakan pada yang advanced setting dan untuk paliatif atau kontrol. Kemoterapi indikasinya di sini deep, intermediate dan selanjutnya relatif kontraindikasi. Tapi saya katakan bahwa pada randomized study ini tidak melakukan tidak berhasil, tidak terbaik hasilnya. Ya. Radioterapi kadang-kadang kita berikan pre, post-op, pre atau post-op ya untuk pasien-pasien ya yang tumornya besar sekali tadi yang pada stage 3 dan 4. Nah, pada yang recurrent disease juga sama opsi terapinya. Ya, jadi hanya paliatif ya. Bisa metastasektomi paliatif juga ya, jadi bukan suatu terapi kuratif. Nah, ini ada yang baru, mungkin kita sudah pernah dengar tentang targeting terapi. Ini masih baru dan kebanyakan ini masih dalam clinical trial dan sangat-sangat mahal ya, sangat-sangat mahal. Ini ada olaratumab, pazopanib ya, imatinib dan selanjutnya. Ini belum digunakan secara luas ya, karena ini masih banyak yang clinical trial. Dan ke depan ini mungkin imunoterapi untuk setiap keganasan ini bisa kita pikirkan, karena sekarang ini konsepnya adalah keganasan itu merupakan penyakit imun disease ya, karena normalnya tubuh kita mestinya mengenal sel-sel yang tidak normal dan akan difagositosis. Tapi faktanya pada tumor sel yang tidak normal ini bisa tumbuh spontan, bisa tumbuh besar sekali sehingga disinyalir bahwa sistem imunnya tidak bagus. Oleh karena sekarang ini imunoterapi sangat ekstensif sekali research-nya. Tapi lagi-lagi ini masih dalam hal penelitian ya, dalam research. Juga banyak obat-obatnya ya.
saya tidak menyerangkan satu persatu karena ini masih dalam clinical trial, banyak sekali. Ini contoh kasus ya, malignant neuroendocrine tumor di depan dari sakrum. Ini kita bersama dengan digestif untuk operasinya. Kemudian sinovial sarcoma stage 3, ya, ini kita lakukan wide excision. Kemudian ini MFA atau sekarang namanya pleomorphic undifferentiated sarcoma, ya, ini radikal eksisi setelah kemoradioterapi sebelumnya, ya. Jadi kita berikan ini contoh bagaimana kita memberikan radiasi dan kemoradiasi sebelum operasi, ya. Dan selanjutnya alveolar sulfat sarcoma yang sudah menginfiltrasi tulang, wide eksisi beserta bone allograft, ya. Nah, bagaimana prognostiknya? In general, ya, STS itu jelek, ya, apalagi kok udah lebih dari umur 60 tahun dengan tumor lebih 5 cm, high grade histologi dan selanjutnya. Mungkin pada lain kesempatan kita akan mempresentasikan tentang riset tentang prognostik faktor yang telah kita kerjakan di Surabaya. Ya, ini banyak faktor yang bisa kita evaluasi, tumornya, subtipenya, recurrent, juga skala macamnya, termasuk juga indikator dari laboratorium yang juga bisa bermakna untuk kita teliti nantinya. Akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Ya, ini survival rate-nya, stage-nya makin tinggi makin jelek. Ya, jadi pada stage 3 hanya ada 56% yang hidup dalam waktu 5 tahun. Kemudian lihat di sini yang sudah metastasis juga begitu. Ya, kalau sudah di sana ada desain sarkoma, ya, ini 5 years-nya hanya 16% saja. Ya. Kita lihat di sini, kita lihat dengan Kaplan-Meier ini bahwa kita lihat bahwa pada grade yang besar maka survival-nya rendah, ya. Itu normal. Nah, bagaimana kesimpulannya? STS merupakan tumor yang jarang dibandingkan dengan karsinoma dengan lebih dari 50 subtipe. Untuk itu dibutuhkan approach bersama-sama atau multidisiplin approach dalam hal itu diagnosisnya, ya, dan juga untuk terapinya, ya. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri untuk mendapatkan hasil yang baik, ya, outcome yang baik, sehingga pasien juga bisa kita tangani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ferdi dengan suatu pemaparan yang sangat excellent sekali sehingga memberikan suatu wawasan untuk kita semua sehingga kita dapat melakukan suatu penanganan soft tissue sarkoma ini yang lebih baik. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemaparan dari kasus-kasus yang akan dibawakan Profesor Fauzi yang banyak mengerjakan kasus-kasus soft tissue sarkoma ini. Silakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih, Prof. Ini apa nih? Sebentar ya, Prof. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati, Prof. Astawa, para guru besar yang hadir, ketua kolegium atau ketua Paboy, serta teman sejawat sekalian. Saya terima kasih diberi kesempatan ini oleh Dr. Pejo untuk menyampaikan sedikit tentang soft tissue sarkoma. Mungkin ada sedikit tambahan saja, hanya reminding apa yang sudah sedikit disampaikan, sedikit banyak disampaikan oleh Dr. Fer. Jadi yang ingin saya sampaikan sedikit adalah sebetulnya tadi sudah disampaikan, tapi saya mau sampaikan dengan gambar ini, bahwa ketika kita menjumpai pasien dengan progresivitas tumor yang cukup besar, pada kompartemen tertentu anterior atau posterior, misalnya seperti ini di posterior, kemudian size-nya lebih dari 5 cm dengan kedalaman di bawah fascia, ya mungkin disertai dengan progresivitas nyeri, maka ingat itu adalah kemungkinan besar atau sangat mungkin itu adalah soft tissue sarkoma sampai terbukti bukan. Nah, saudara sekalian, ini ingin saya sampaikan tadi bahwa kita dalam multidisciplinary approach dalam menghadapi soft tissue sarkoma, bahwa setidaknya untuk diagnostik kita melibatkan 3 spesialis. Nah, tadi sudah disampaikan imaging. Nah, biopsi yang ingin saya garis bawahi sedikit pada soft tissue sarkoma yang kita kerjakan itu adalah corneal biopsi atau open biopsi untuk memperoleh hasil PA dan imunohistokimia.
Jadi FNAB praktis kita nggak akan dapat apa-apa pada kasus dengan soft tissue sarkoma karena sedemikian susahnya. Yang kedua adalah bahwa sedapat mungkin jangan touch the soft tissue sarkoma, atau kalau kita waspada soft tissue sarkoma, ya, selain kita diagnosis klinis imaging dan send to the center untuk kepastian diagnostik dan tata laksana secara komprehensif. Umumnya tadi staging yang disampaikan menggunakan Eneking kalau kita di muskuloskeletal, tapi beberapa kasus dengan singkatan SCARE. SCARE itu adalah synoviosarcoma, clear cell sarcoma, alveolar soft rhabdomyosarcoma, dan epitheliate sarcoma. Ini sering disertai dengan penyebaran ke kelenjar getah bening, maka lazimnya kita menggunakan AGCC atau TNM system. Dan myxoid liposarcoma ini juga sering menyebar ke soft tissue. Saudara sekalian, prinsipnya soft tissue sarcoma konservatif treatment-nya itu adalah pembedahan ditambah dengan adjuvan tertentu sesuai dengan grading yang sudah disampaikan oleh sebelumnya. Nah, ketika prinsipnya adalah ketika kita melakukan suatu prosedur pembedahan, maka kita mesti mengupayakan ini adalah R0, artinya clear margin. Nah, kita upayakan pada titik-titik ini. Nah, kalau kita menyentuh tumor, membelah, ini kita sebut sebagai intralesional contaminated surgery. Dan kalau kita pada daerah peritumoral udem, nah, ini kita sebut sebagai reactive zone, kita sebut sebagai R1-nya akan positif. Tentu ini akan mempengaruhi outcome, apakah recurrent atau kemungkinan metastasis. Saudara sekalian, nah ini adalah salah satu tantangan ketika kita menghadapi kasus dengan tumor yang sedemikian dekat dengan struktur penting, major neurovascular structures, atau misalnya tulang. Kalau tulang, itu relatif mudah. Nah, salah satunya adalah yang banyak dianjurkan, misalnya menggunakan periosteal stripping. Kenapa? Karena periosteum itu adalah natural barrier. Tapi saya nggak suka melakukan periosteal stripping, saya lebih suka hemikeratotomy, atau kalau terlibat, potong tulangnya. Nah, kemudian apabila periosteal stripping, maka mesti dilakukan radioterapi untuk memperbaiki outcome. Saudara sekalian, nah ini adalah prinsipnya, kalau soft tissue sarcoma itu adalah salvage surgery, prinsipnya. Jadi amputasi itu adalah kecil sekali marginnya dibandingkan dengan pada bone sarcoma. Jadi ada perbedaan perspektif. Kalau soft tissue sarcoma, prinsipnya itu adalah melakukan salvage surgery. Tentu itu adalah suatu prosedur pembedahan yang kompleks, memerlukan skill dan tim yang bagus, sudah disampaikan oleh Dr. Fair. Nah, apa yang jadi masalah di negeri kita? Ini di negeri Australia, ini Profesor Peter Chung, di kita juga salah satunya itu apa? Menolak amputasi. Dan pada kondisi tersebut, kita kemungkinan kerjakan salvage, tapi dengan informed consent kemungkinan adanya resiko local recurrence. Nah, ini saya kira sangat penting buat kita ini, para ahli yang biasa menghadapi. Ini saya sampaikan slide ini adalah bagaimana ketika kita menghadapi local recurrence. Jadi ketika kita menghadapi local recurrence, pendekatannya itu adalah sama dengan ketika kita menghadapi tumor primer pertama, upayakan salvage surgery. Ketika tidak memungkinkan, baru kita lakukan amputation. Dan tentu radioterapi ini kita mesti konsul. Apakah masih ada layaknya, masih ada space-nya, masih ada slot-nya, dosis toxicity-nya. Kalau ada, radioterapi pasca salvage surgery. Oke, saya masuk kepada contoh-contoh kasus. Ini adalah seorang bayi, anak 15 bulan, tentu challenging dari 15 bulan saja. Ini dengan rhabdomyosarcoma pada daerah gluteal. Jadi ini kita lihat masih ada marginnya dari MRI-nya, apa yang kita bisa kerjakan. Yang kita kerjakan adalah, kita upayakan itu adalah R0. Jadi R0 itu adalah white excision, itu cut off point-nya itu saya mau sampaikan, itu literatur sekarang sudah cukup banyak. Itu ada yang 1 cm, itu sudah cukup clear margin atau white excision. Tapi literatur yang lain mengatakan asal R0 tanpa melihat berapa sentimeter juga kita sebut sebagai white margin. Pada kasus ini kita lakukan batokektomi, ya, kemudian karena rhabdomyosarcoma banyak bermetastasis, kami lakukan adjuvan kemoterapi konsul, tapi kami kehilangan follow up pada pasien tersebut. Kasus kedua kita lihat ini adalah liposarcoma. Liposarcoma saya mau sampaikan itu adalah MRI diagnostik. Jadi kita nggak usah melakukan biopsi pada kasus ini. Jadi teman sejawat sekalian, liposarcoma itu adalah MRI diagnostik. Oleh karena itu kita perlu diskusi dengan baik dengan teman sejawat radiologis
Nggak usah kita lakukan biopsi. Nah, kemudian kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kita lihat marginnya masih cukup jauh. Kita lakukan prinsipnya adalah wide excision pada kasus ini. Kita lakukan wide excision, buang. Kemudian kita lakukan soft tissue defectnya dengan apa yang kita bisa, skin graft dan lain-lain. Setelah itu adalah radioterapi. Kita bisa angkat tumor 18 kg pada kasus ini. Dan sayangnya ini sudah 3 tahun pasien datang kembali ke kami, pasiennya kembali mengalami local recurrence, jadi kami merencanakan untuk imaging ulang, kalau mungkin resalvage pada kasus ini plus radioterapi. Kasus berikutnya kita lihat ini adalah rhabdomyosarcoma pada seorang laki-laki 40 tahun pada humerus. Kita lihat ini adalah imagingnya, X-ray mulai dari yang sederhana sampai yang advance, mepet sekali dengan tulangnya seperti saya gambarkan sebelumnya. Ya, saya nggak suka superficial stripping pada kasus ini. Yang saya lakukan adalah hemicorticotomy. Kita lihat ini wide excision, kita lakukan hemicorticotomy, humerusnya kita chop, kita buang sebagian, kemudian kita ambil graft untuk improvement dari strength dari kekuatan humerusnya. Nah, ini setelah ini kita fiksasi yang sederhana saja karena kita yakin akan proses penyembuhan healingnya secara blood supply-nya bagus. Nah, pasien ini beberapa bulan kemudian itu meninggal karena side effect dari kemoterapinya. Teman sejawat sekalian, ini adalah contoh rhabdomyosarcoma lainnya. Kita lihat ini adalah kasus pada 60 tahun pada daerah femur, lokasinya dalam. Kita lihat di bawah fasia, ukurannya besar, maka waspadai, ini klinis radiologis adalah keganasan. Tentu kita work up dan lain, belum ada metastasis pada kasus ini. Jadi stadiumnya sekitar 2B, ya, belum ada metastasis, belum ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian kita lakukan, kita lihat mepet dengan tulang. Saya lebih suka hemicorticotomy juga pada kasus ini untuk mencegah local recurrence. Tapi saya mau bilang, ini kasus ini sangat susah. Pasien ini rutin kontrol pada tahun kedua. Ini adalah yang tadi dilakukan komplit karena rhabdo, radioterapi plus kemoterapi pasca bedahnya. Pada kasus ini 2 tahun pasca bedah mengalami ada kita PET, ada uptake dan MRI ada lesi. Apa yang kita kerjakan? Lakukan resalvage procedure, kita buang tumornya, tapi sayang ada infeksi. Ya, ini problem pada pasca radioterapi. Apa yang kita kerjakan lagi? Kita evaluasi lagi, kita review, kita lakukan lagi lebih luas karena ternyata marginnya masih positif. Kita buang hemicorticotomy lebih luas lagi. Kemudian dengan dilakukan lagi absesnya ada infeksi kita buang. Dan saat ini sudah bagus, kemudian kita persiapan sudah masuk kepada kemoterapi siklus pertama pasca pembedahan. Ini adalah kasus yang challenging. Ini juga kasus dengan embryonal rhabdomyosarcoma, sudah kami publish. Ini kita lihat, sangat susah diagnostiknya. Kita lihat ini ada reaksi periosteal, jadi seperti ada suatu bone sarcoma primer. Kita lihat MRI-nya, ini melibatkan semua kompartemen, anterior dan posterior, ini tidak lazim pada soft tissue, tapi PA-nya confirm ini adalah rhabdomyosarcoma. Kasusnya kenapa dia bisa begini? Karena lokasinya memang pada daerah distalis, yaitu pada daerah otot, pronator quadratus. Nah, dia bisa menembus 2 batas. Apa yang kita kerjakan? Kita lihat ini yang kita kerjakan itu adalah inform concern, salvage procedure, kita lakukan seperti modified rotational plasty, kita potong semua tendon, kita potong semua otot, kemudian kita hanya menyisakan blood supply, vessel dan neurovascular sarafnya, kemudian kita sambung semuanya, dan pasiennya masih cukup bagus, bisa grab dengan bagus fungsinya, otot-ototnya. Cuman sayangnya sekian bulan kemudian pasiennya itu mengalami depresi karena tangannya lebih pendek, sehingga muncul komplikasi-komplikasi. Tapi local recurrence dan itunya tidak ada. Jadi saya mau bilang ini kasusnya sangat metode pembedahan ini kita perlu pertimbangkan apakah salvage atau amputasi. Oleh karena itu sedapat mungkin kasus-kasus seperti ini adalah dikirim ke center yang memungkinkan untuk dilakukan berbagai macam prosedur. Seperti pada kasusnya adalah kita bisa lakukan salvage procedure. Jadi ini adalah 2 slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, sedapat mungkin adalah kita melakukan komplit. Tidak ada
nomenklatur pada ortopedi onkologi itu adalah debulking. Kita mesti melakukan sedapat mungkin itu adalah wide resection, atau sedapat mungkin kalau mepet-mepet apa boleh buat dengan struktur penting itu adalah marginal excision. Nah, ini adalah ketika katanya lebih dari 1 cm, itu outcome-nya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang kurang dari 1 cm. Dan penelitian lain dikatakan katanya 5-year overall survival rate-nya itu adalah ketika clean margin, maka angka overall survival rate-nya itu dalam termasuk local recurrence bisa mencapai 83%, dan yang positif margin 75%. Nah, ini yang menarik. Ketika lebih dari 1 cm, ini 10-year survival rate dari penelitian expert lainnya, itu bisa mencapai katanya 100%. Tapi yang saya heran ini di Indonesia kok susah banget. Pendapat saya satu, kemungkinan memang kita belum komprehensif. Yang kedua itu adalah pasien sudah datang dengan ke kita dengan yang lebih advance size-nya, atau sudah bermetastasis, atau high grade-nya mungkin berbeda. Hadirin sekalian, ini adalah summary yang ingin saya sampaikan. Menggaris bawahi lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Ferdiansyah, bahwa prinsip tata laksana soft tissue sarcoma itu adalah melalui multidisciplinary approach. Itu wajib, nggak bisa nggak. Jadi jangan biopsi, kirim. Itu adalah suatu sudah menyalahi kaidah onkologi untuk tata laksana soft tissue sarcoma. Yang kedua, sedapat mungkin kita mempertimbangkan limb sparing surgery. Artinya apa? Jangan melakukan contaminated biopsi sehingga kemungkinan amputasi itu lebih besar, atau sedikit atau lebih kecil kemungkinan kita bisa melakukan salvage surgery. Nah, pertimbangan ajupan radioterapi tentu sangat penting, tadi sudah disampaikan, bergantung kepada grading, tetapi pada umumnya itu adalah salvage itu adalah untuk menekannya. Local recurrence kita perlu radioterapi pre atau pasca bedah, dan pada kasus tertentu kita juga memerlukan suatu kemoterapi. Nah, kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, kirimlah sesegera mungkin pasien-pasien dengan dugaan soft tissue sarcoma kepada tim yang sudah biasa menangani kasus tersebut pada rumah sakit rujukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fauzi, dan juga terima kasih Dr. Ferdi telah menyampaikan tentang soft tissue sarcoma yang begitu detail dengan contoh-contoh yang begitu menarik. Kita harapkan bahwa di kemudian hari penanganan daripada soft tissue sarcoma ini akan menjadi lebih baik di Indonesia ini. Kami mohon kepada semua peserta, kalau ada pertanyaan mohon diketik pada kolom Q&A pada layar komputer Anda. Kemudian, oleh karena sesi pertama yang kedua sudah selesai, kami mohon saudara-saudara untuk secepatnya untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil kita mempersiapkan presenter yang ketiga, yaitu Mayor CKM Dr. Wahyulu Sugito, yang akan membawakan tentang role of bisphosphonate in bone metastasis. Silakan, Dr. Waluyo, silakan. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan mempresentasikan mengenai the role of bisphosphonate in bone metastasis. Slide. Slide. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, apa itu bone metastasis? Tulang merupakan organ ketiga tersering yang terkena metastasis, di mana 70% berasal dari CA mame dan CA prostat. Slide. Pasien yang mengalami bone metastasis akan mengalami beberapa morbiditas seperti severe pain, impaired mobility, pathological fracture, spinal cord compression, bone marrow aplasia, dan juga hiperkalsemia. Pasien dengan lung cancer memiliki median survival terburuk yaitu 6-7 bulan. Mohon slide. Slide.
Pilihan terapi pada kasus bone metastasis yang sudah dibahas sebelumnya antara lain surgical management, kemoterapi atau radioterapi, antibodi monoklonal. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai bisfosfonat. Bisfosfonat merupakan suatu sintetik analog dari pirofosfat. Terdapat dua golongan. Yang pertama non-nitrogen. Ini merupakan pada generasi pertama seperti etidronat, clodronat, dan tiludronat. Sementara yang generasi kedua merupakan nitrogen containing bisfosfonat yang terdiri dari second generation dan third generation. Slide. Keuntungan dari second dan third generation bisfosfonat ini adalah memiliki potensi antiresorptif yang lebih tinggi, memiliki afinitas terhadap tulang yang lebih tinggi, tersedia dalam preparasi intravena, dan bisfosfonat second dan third generation ini biasa digunakan pada kasus MBD. Slide. Slide. Bagaimana mekanisme of action dari bisfosfonat seperti dijelaskan oleh Dr. Husna di awal? Mohon kembali. Di awal kita ketahui bahwa bisfosfonat ini bekerja dengan menginhibisi osteoklas yang merupakan suatu mediated bone resorption. Namun dari penelitian in vitro maupun pada hewan model didapatkan bahwa bisfosfonat juga dapat menginhibisi tumor adhesion, migration, invasion, proliferation, dan juga dapat meninduce tumor cell apoptosis. Bisfosfonat juga dapat mereduksi angiogenesis dan vaskularisasi pada pre-metastatic niche. Bisfosfonat juga dapat merubah growth factor dan faktor modulator lainnya yang berperan dalam pertumbuhan tumor sel pada bone marrow. Selain itu juga bisfosfonat dapat mengaktifasi sistem pertahanan tubuh T-cell untuk melawan sel tumor tersebut. Slide. Tujuan terapi bisfosfonat pada kasus MBD antara lain adalah untuk mereduksi dari skeletal related event seperti pathological fracture dan hiperkalsemia, mereduksi dari kebutuhan operasi dan radiasi, reduksi dari bone pain, mempreserve mobilitas, dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Slide. Pada penelitian berupa meta-analisis ini dilakukan penilaian terhadap efektivitas bisfosfonat pada MBD dari kanker paru, payudara, dan prostat dengan membandingkan pemberian bisfosfonat dengan kemo dibandingkan dengan kemo saja ataupun bisfosfonat dibandingkan dengan placebo. Slide. Hasil meta-analisis pada penelitian ini menunjukkan adanya reduksi dari SRE pada kanker paru sebesar 19% pada 7 studi yang homogen dan reduksi SRE sebesar 38% pada kanker payudara pada 7 studi yang homogen. Slide. Dan juga penurunan SRE sebesar 34% pada kanker prostat pada 6 studi yang heterogen. Slide lagi. Meta-analisis lainnya juga menunjukkan adanya penurunan SRE sebesar 19% pada penggunaan bisfosfonat dalam penelitian ini menggunakan asam zoledronat dengan kemoterapi dibandingkan dengan kemoterapi saja pada 4 studi yang heterogen. Mohon slide. Pada meta-analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan bisfosfonat yang dikombinasikan dengan kemoterapi dibandingkan pemberian kemoterapi saja tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna pada kesintasan dan waktu progresi. Slide. Meta-analisis ini tidak menunjukkan penurunan rasa nyeri pada penggunaan bisfosfonat secara tunggal dibandingkan terapi radiosotop. Walaupun demikian, penggunaan bisfosfonat yang dikombinasikan dengan kemoterapi atau terapi lainnya menunjukkan penurunan rasa nyeri yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Slide. Apa saja efek samping pemberian bisfosfonat pada kasus MBD? Slide. Yang pertama adalah flu-like symptoms, GI tract problems, kidney impairment, bone marrow suppression, dan yang sering juga adalah jaw osteonecrosis. Slide.
Pada meta-analisis ini kita bisa melihat bahwa pemberian bisfosfonat setiap 12 minggu lebih menguntungkan dibandingkan setiap 4 minggu. Penelitian ini menunjukkan SRE yang tidak berbeda secara bermakna pada kedua kelompok tersebut. Komplikasi berupa osteonekrosis rahang dan disfungsi renal cenderung lebih kecil pada pemberian 12 minggu. Walau demikian, bukti yang dikumpulkan pada penelitian ini masih terlalu kecil untuk memberikan hasil yang bermakna secara statistik. Slide. Mengenai dosis bisfosfonat pada kasus MBD, bisa kita lihat di sini untuk zoledronic acid bisa kita berikan setiap 4 minggu atau 12 minggu dengan dosis 4 mg, pamidronat IV 90 mg setiap 4 minggu, ibandronat ada 2 sediaan yang oral maupun IV dan juga klodronat. Yang perlu dipahami, pemberian bisfosfonat ini diberikan selama pasien tersebut tidak menimbulkan gejala komplikasi. Jadi diberikan selama pasien mengidap sakit tersebut. Slide. Ya, slide terakhir dari saya. Take home message-nya untuk bone merupakan tempat yang sering mengalami metastasis yang dapat menimbulkan morbiditas yang berat dan bahkan kematian. Bisfosfonat merupakan salah satu modalitas pada kasus MBD. Dari evidence menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada pemberian pada SRE dan juga dari penelitian menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan survival, disease progression, dan pain control yang berhubungan dengan penggunaan bisfosfonat. Pemberian bisfosfonat intravena setiap 12 minggu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada hal SRE, namun menunjukkan efek yang sedikit lebih baik dari segi komplikasi dibandingkan pemberian setiap 4 minggu. Slide. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter, sudah memberikan pemaparan tentang role of bisfosfonat ini. Mungkin banyak pengalaman yang dikerjakan di rumah sakitnya. Nah, untuk itu, setelah ketiga sesi ini, kita akan lanjutkan dengan diskusi dengan pertanyaan yang telah diketik. Kemudian saya akan pilih untuk didiskusikan secara live. Pertanyaan dari siapa dan ditujukan kepada siapa akan saya bacakan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Saya akan pilih pertama dari Dr. Mujadin itu kepada Dr. Ferdiansah atau Dr. Fauzi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kalau ada soft tissue tumor yang besar pada sakrum, apakah perlu atau suatu tumor, soft tissue tumor yang besar, apa perlu ada dilakukan embolisasi? Pertanyaannya demikian. Silakan Dr. Ferdi atau Dr. Fauzi. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Ini fokus embolisasi ya. Jadi pertama sekali kita harus paham dulu tujuannya apa embolisasi. Ya. Jadi embolisasi tujuannya pada tumor adalah untuk kita bisa memblok cabang utama dari arteri yang memberikan nutrisi kepada tumor tersebut. Kalau itu bisa kita capai, maka kita bisa mengurangi bleeding. Jadi sebenarnya embolisasi itu kalau memungkinkan itu sangat menguntungkan untuk operasi pada daerah pelvis. Saya juga punya beberapa pengalaman di mana dengan cara embolisasi yang efektif, adekuat, maka bleeding yang kita takutkan banyak sekali, ya itu tidak akan seperti yang kita harap, seperti kita perkirakan karena dia akan berkurang banyak. Itu yang baik begitu. Jadi embolisasi itu penting untuk mencegah bleeding pada tumor yang besar. Kalau memungkinkan loh ya, kadang-kala itu tidak memungkinkan. Kalau topiknya itu, terima kasih Prof. Itu aja Prof. Mungkin Dr. Fauzi menambahkan, silakan. Silakan Dr. Fauzi mungkin. Terima kasih Prof. Jadi kalau pada daerah pelvis atau pada daerah tertentu yang besar dengan hypervascularisasi, tapi saya mau utamanya pelvis lah ya. Nah, itu ada tempatnya. Jadi pengalamannya itu memang ini masalahnya kalau era BPJS kalau dia bayar sendiri sih nggak apa-apa. Karena bayarnya tuh biayanya satu paket tuh di atas 50 juta, itu jadi masalah.
Artinya kita mesti diskusi dengan tim, oke, tim bisa memprioritaskan, apalagi kalau BPJS, oke, waktunya silahkan, kita kerjakan. Jadi apa yang dimaksud, saya maksudkan tadi adalah embolisasi itu bermanfaat 2 kali 24 jam sebelum pembedahan. Jadi kita mesti arrange betul waktunya, kapan yang ideal untuk pembedahan pasca embolisasi. Yang kedua, nah ini memang sangat bagus sekali kalau embolisasinya itu berhasil, timingnya itu pas, itu kalau kita operasi itu menurunkan sekali jumlah perdarahan. Jadi kalau pelvis itu bisa mencapai 3.000 atau mungkin lebih, ya kalau dengan embolisasi pengalaman kami itu bisa diturunkan di bawah 600 atau 700, di bawah 600 itu masih memungkinkan. Jadi sangat enak sekali kita melakukan prosedur pembedahan. Tapi sekali lagi kita mesti timbang-timbang segala sesuatunya, termasuk risikonya tetap ada. Itu jawaban saya, Prof. Astawul. Nah, kalau mengenai preoperatif, tadi ada preoperatif preoperatif radioterapi ya, Prof, ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu hanya embolisasi dari dokter. Terima kasih, Prof. Terutama tumor besar di daerah pelvis terutama. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu dari Dr. Harisuko kalau tidak salah sini, kepada Dr. Ferada atau Dr. Fauzi juga. Bagaimana peranan antioksidan pada metastase tulang ini, pada MBD? Silakan. Pada MBD ya, Prof? Ya. Ini yang punya ini mestinya Dr. Husna yang jawab ini, Prof. Kalau Yes, MBD. Dr. Husna dulu aja yang menyampaikan topiknya. Silakan Dr. Husna. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya antioksidan itu. Untuk ini, Dr. Husna ya. Iya, Prof. Izin, Prof. Ya. Silakan, Ya. Dr. Husna. Ya, sebenarnya memang beberapa penelitian sekarang ini, beberapa obat-obat seperti antioksidan, vitamin C dan sebagainya, itu merupakan penunjang. Jadi memang proses metastasis itu ada beberapa step yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika tumor sel circulating cancer itu keluar dari pembuluh darah, dia melakukan metastasis lokal. Nah, di situ peran sistem imun kita akan sangat penting, utamanya dalam sistem imun surveillance. Jadi sistem imun surveillance inilah yang paling sekarang itu menjadi fokus penelitian, bagaimana kita memodulasi sistem imun untuk mencegah terjadinya bone metastasis. Jadi kayak antioksidan, kemudian vitamin-vitamin tertentu, itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Sehingga sistem imun kita bisa berperan sebagai garda depan untuk mencegah terjadinya migrasi dari sel tumor. Dan di beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa bukan cuma bone metastasis, jadi pada kanker yang lain pun, kanker yang primer, jadi peran dari antioksidan ini juga dibutuhkan untuk tadi untuk meningkatkan sistem imun kita. Mungkin itu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga jawaban Anda bisa diterima dari penanya, dan apa yang disampaikan itu memang secara logika memang demikian. Pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk dari Dr. Bulan Napitupulu, yaitu dia bertanya, apakah pada soft tissue tumor itu perlu dilakukan biopsi sebagai persiapan untuk radioterapi? Demikian. Silakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Prof, masalah tentang biopsi, tentang segala macamnya. Jadi biopsi itu kan juga banyak jenisnya, ya. Jadi tetap kita butuh biopsi kalau yang sarkoma loh ya. Ini untuk tahu jenis tumornya. Sedangkan pada literatur disebutkan bahwa radiasi, kemoterapi itu terapi adjuvan, bukan terapi utama. Ya, adjuvan, tergantung stagingnya. Nah, biopsi juga kalau yang relatif kecil, kita bisa mengerjakan yang kita sebut sebagai excisional biopsi. Ya, jadi biopsi tetap diperlukan dalam hal menegakkan diagnosis dan supaya kita tahu bahwa
kalau kaitan dengan kemoterapi atau radiasi itu tergantung jenis tumornya nantinya. Ya, kira-kira begitu, Prof. Dr. Fauzi, ada tambahan? Terima kasih, Bro. Jadi untuk prinsipnya itu adalah kita mesti tahu dulu untuk comprehensive treatment itu diagnostiknya. Apapun yang akan kita kerjakan, apakah nanti preoperatif biopsi dulu, preoperatif radioterapi dulu, ataukah pembedahan dulu, atau neoadjuvan kemoterapi dulu, kita mesti tahu dulu apa diagnostiknya. Kenapa? Supaya kita bisa memprediksi hasilnya. Kalau high grade mungkin kita bisa lakukan preoperatif neoadjuvan kemoterapi dulu maksudnya. Nah yang kedua, nah ini yang mesti ditimbang-timbang, ini yang saya menggaris bawahi. Sudah disinggung oleh Dr. Vero juga tadi. Biopsi nomor 1 dikerjakan sedapat mungkin, jangan mengkontaminasi area yang akan kita lakukan pembedahan. Kenapa? Karena resikonya seperti saya garis bawahi tadi, kontaminasi itu akan berpotensi untuk berakhir dengan amputasi. Nah, yang kedua, bahwa biopsi sampai kepada tegaknya diagnostik serta definitive treatment itu ada waktunya. Jadi para expert di luar negeri, kalau kita baca literatur, itu adalah 4 minggu. Seyogianya sudah tegak, kemudian kita bisa lakukan definitive treatment. Apa yang saya menggarisbawahi, bahwa diagnostik juga seyogianya dilakukan di center yang sudah komprehensif atau biasa melakukan tata laksana sarkoma. Demikian, Prof, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Fauzi, tambahannya. Ini ada saran dari Dr. Rita Budianti. Kalau tidak salah ada ahli radioterapi ini, disarankan bahwa setelah dilakukan suatu eksisi, suatu soft tissue tumor, maka perlu dilakukan suatu radioterapi. Bagaimana pendapat Prof. Fauzi dan Dr. Ferdi untuk hal ini? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, jadi saya dulu ini, dibalik. Ya, dibalik dulu. Baiklah. Jadi, ya, kalau itu adalah low grade, nah ada beberapa kaidah-kaidahnya, Prof. Teman sejawat yang bertanya. Kalau itu adalah low grade dan kita clear margin, misalnya tadi dia pada stadium 2 atau 2A ke bawah, nah itu adalah low grade, maka mungkin pembedahan saja cukup. Misalnya pada well deep liposarkoma, nah, kita tidak usah melakukan radioterapi. Tapi ada pertimbangan lain, yaitu size-nya. Walaupun ini low grade, yang kedua itu adalah kita tidak yakin misalnya pada R1 mikroskopik itu mungkin bisa positif, atau dekat dengan neurovaskular, walaupun low grade, maka ada tempatnya radioterapi. Apalagi pada kasus dengan high grade. Jadi, pada prinsipnya kita mesti pertimbangkan grading, size-nya misalnya, kemudian dari jenis pembedahannya, Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Dr. Ferdi, silakan, Dok. Prof, jadi pada prinsipnya, jadi sudah sampai Dr. Fauzi, saya menambahkan begini. Ada lagi yang masalah margin. Ya, jadi low grade misalnya kita bisa R0, ya tidak perlu kita radiasi. Tapi ini, saya sendiri jarang sekali mendapatkan tumor yang kecil-kecil, Prof. Mungkin kita mengalami, Prof Fauzi ngalami, di negara kita ini pokoknya super lah ya. Semua datang udah besar-besar. Jadi kita biasanya mengerjakan itu apa? Marginal. Jadi memang dia R0, tapi mepet banget dengan tepi. High grade R0 besar. Jadi memang sudah benar tadi pendapatnya bahwa kita butuh radiasi post-op. Ya, itu karena memang ya negara kita seperti itu, banyak late case datang ke kita besar-besar, sehingga kita hanya bisa marginal eksisi, ya, sehingga kita dengan R0 mungkin masih R0 masih tercapai, tapi R0-nya itu batasnya dari tepi itu sedikit sekali itu, kurang dari 1 cm. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah webinar Inamsos kedua ini. Waktu kami kembalikan ke co-moderator. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Silakan co-moderator. Ya, terima kasih pada Prof. Putu Astawa yang telah memandu webinar series hari ini dengan lancar. Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para guru besar, para konsultan, para senior dan teman sejawat lainnya
yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini mengikuti acara webinar series yang kedua. Terima kasih juga kepada para panelis yang sudah memberikan waktu dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah merancang webinar series ini dengan lancar. Dan tidak lupa kami juga sampaikan kepada para sponsor yang sudah mendukung kelancaran dari webinar series ini. Selanjutnya untuk para peserta yang sudah melakukan registrasi, harap untuk melakukan registrasi ulang pada webinar series yang selanjutnya yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2020 di jam yang sama, jam 10 pagi sampai jam 11.30. Untuk tautan linknya akan diberikan untuk registrasi ulang. Dan setelah webinar series ini, diharapkan para peserta melakukan pengisian post-test dan kritik saran terhadap series yang kedua ini. Diharapkan nantinya akan menjadi perbaikan bagi panitia untuk series selanjutnya. Demikianlah acara webinar ini. Saya izin sebagai komoderator, memohon maaf jika memang ada kekurangan. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Izin untuk para panelis untuk panelis untuk foto dulu. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Dr. Ferdi. Prof. Darmaji, terima kasih. Biar bukti nih. Bukti sama. Foto dulu. Foto dulu gimana fotonya? Prof. Darmaji jangan ngumpet. Ya, ayo foto dulu. Ayo kita foto dulu nih, ada Prof. Darmaji, kita foto. Punya saya juga dihilangin. Prof itu kok hilang Prof itu? Itu dihilangin dari sana. Dari sana yang hilangin, ini sudah tekan-tekan nggak bisa. Oh ya. Nah, sekarang baru nih. Mana? Oh ya, Prof Putu. Nah, dari sananya hilang. Karena masih terkunci nih. Ya, Prof Errol. Dari panitia kalau sudah ada foto. Prof. Haji sehat kan? Alhamdulillah. Ngumpet dia ngumpet. Ini kalau Prof. Haji ini ada yang kurang ini. Mohon izin Prof, izin waktu untuk foto bersama dulu Prof sebelum dilanjutkan. Silakan. Izin Prof, ya. Hitungan ketiga Prof, izin Prof. 1, 2, 3. Sekali lagi Prof, 1, 2, 3. Terima kasih Prof. Silakan Mas Arman. Terima kasih Dr. Pejo. Iya, izin Prof. Sukses ini acaranya ini luar biasa, Masya Allah nih. Alhamdulillah Prof, terima kasih Prof. Dr. Haji kau yang lain kemana Dr. Haji? Sampai ketemu lagi, saya pamit dulu. Pamit sama kalian.
Baik, Prof. Prof, Dok, untuk webinar ini saya tutup, Prof. Mohon izin. Terima kasih, Mas. kasih, Mas. Terima kasih, Prof. dan dokter sekalian. Terima kasih. Izin lift.